Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Maghfirah dari Prodi PGMI UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Tanda baca sangat penting dalam penulisan, tidak seperti ketika kita berbicara. Lawan bicara dapat memahami maksud pembicara karena pembicara dapat menggunakan intonasi, gerak tubuh, atau unsur-unsur non-bahasa lainnya. Bahkan lawan bicara dapat bertanya langsung kepada pembicara jika kurang memahami tuturannya. Hal ini tidak terjadi dalam interaksi penulis dan pembaca. Oleh karena itulah, penulis perlu menguasai tanda baca sebagai peranti yang dapat mewakili maksud dan pemikirannya. Tanda baca sendiri dibagi menjadi 15, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan yang terakhir yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Yang pertama ada tanda titik. Poin yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat dalam sebuah pernyataan. Misalnya, Susanti berangkat ke sekolah dengan bersepeda, atau Muna membantu ibu memasak. Tanda titik ini berada setelah pernyataan tersebut. Yang poin kedua, yaitu tanda titik juga digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Misalnya, menu makanan dan minuman warung Mbok Siti. Makanannya ada mie goreng, pecel, nasi goreng, dan gorengan. Sedangkan minumannya ada es teh, teh panas, es jeruk, dan jeruk panas. Tanda petik ini berada setelah huruf dan juga angka. Yang kedua, ada tanda koma. Poin pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, kipas angin, laptop, handphone, dan komputer merupakan alat elektronik. Poin kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, sedangkan. Misalnya, Susanti sedang membantu ibunya memasak, sedangkan adiknya sedang belajar. Poin ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, agar mendapatkan nilai yang baik dan menjadi juara kelas, kita harus rajin belajar. Di nomor 3 ini ada catatannya teman-teman, yaitu tanda koma digunakan apabila induk kalimat mendahului anak kalimatnya. Misalnya, kita harus rajin belajar agar mendapatkan nilai yang baik dan menjadi juara kelas. Poin keempat, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian. Misalnya, anak itu sangat rajin menabung, oleh karena itu, dia membayar sekolah menggunakan uangnya sendiri. Poin kelima, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti ya, hai, aduh, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, pak, atau nak. Misalnya, hai, nama kamu siapa? Atau anak itu sangat cerdas, bu. Poin keenam, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata ibu saya, kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Atau, kita harus saling membantu, kata kakek saya. Poin yang ketujuh, yaitu tanda koma digunakan di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang beruntun. Misalnya, Nafisatul Maghfirah, Jalan Gunung Jati Raya RT 13 RW 2, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Semarang 398, atau Semarang 24 November 2002. Poin yang kedelapan, yaitu tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restu Agung. Yang poin ke-9, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Gemala Robiah Hatta, rekam medis dan kesehatan atau medical record, dalam kedudukannya sebagai penunjang kesehatan nasional. Dalam Berita Arsip Nasional nomor 26 Juni 1988, Jakarta, Andri 1988, halaman 8.
Poin yang ke-10 yaitu tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya Andre Kurniawan, SPD. Yang ke-11 yaitu tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya Rp 20.000. Poin yang ke-12 yaitu tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, semua siswa kelas 1A, baik laki-laki atau perempuan, harus mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Poin yang ke-13 yaitu tanda koma digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, di poin ini ada catatannya nih teman-teman. Catatannya yaitu tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Yang ketiga, ada tanda titik koma. Poin pertama yaitu tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain di dalam kalimat yang bermacam-macam. Misalnya, Upin dan Ipin sedang menyelesaikan tugas sekolah. Mail sedang membantu ibunya berjualan. Yang keempat yaitu ada tanda titik dua. Poin yang pertama yaitu tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, Muna memerlukan alat tulis untuk sekolah berupa buku tulis, pensil, penghapus, penggaris, bolpoin, dan tas. Poin yang kedua yaitu tanda titik dua tidak dapat digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan suatu pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, Muna memerlukan buku tulis, pensil, penghapus, penggaris, bolpoin, dan tas. Yang ketiga, yaitu tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan uraian. Misalnya, ketua, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Sekretaris, yaitu Putri Ayu. Bendaharanya, yaitu Andinda Setianingrum. Poin yang keempat, yaitu tanda titik dua juga dapat digunakan pada naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam suatu percakapan. Misalnya, Pak Alwan, Ayub bisa dipimpin berdoa ya? Lalu Ayub menjawab, baik Pak. Poin yang kelima, yaitu tanda titik dua dapat digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul dalam sebuah karangan, serta nama kota dan penerbit dalam sebuah daftar pustaka. Misalnya, surah Al-Alaq ayat 1-2. Yang kelima yaitu tanda hubung. Poin pertama yaitu tanda hubung dapat digunakan untuk menandai bagian yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, akan ada hasil yang memuaskan jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, yaitu tanda hubung dapat digunakan untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya hati-hati atau anak-anak. Yang ketiga, yaitu tanda hubung dapat digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau penyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, 24 tanda hubung 11 tanda hubung 2002 atau selamat. Poin yang keempat yaitu tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, poin yang kelima yaitu tanda hubung yang digunakan untuk merangkai. Misalnya, dengan kata berikutnya menggunakan huruf kapital, contohnya se-Indonesia atau se-Jawa Tengah. Yang kedua yaitu ke, dengan angka seperti Susanti mendapatkan peringkat ke-1 di kelas. Yang ketiga yaitu angka dengan an, yaitu contohnya Alwan lahir di tahun 2000-an. Yang keempat yaitu kata imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital.
Contohnya berkaka atau sinar X. Yang kelima yaitu kata dengan kata ganti Tuhan. Contohnya ciptaannya atas nikmatmu dan ridhomu. Yang keenam yaitu huruf dan angka. Contohnya S1, D3, S2. Dan yang terakhir yaitu kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misalnya KTP-mu atau kakakmu. Poin yang keenam yaitu tanda hubung dipakai untuk merangkai bahasa Indonesia dengan unsur-unsur bahasa daerah dan bahasa asing. Misalnya di Pika Cinta, bahasa Sunda dari disayangi. Ketujuh yaitu tanda hubung yang digunakan untuk menandai bentuk yang terkait menjadi bahasan objek. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Yang keenam ada tanda pisah. Poin yang pertama yaitu tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar kalimat. Misalnya, saudaraku Ayub dan Awan akan berkunjung di akhir tahun ini. Poin yang kedua yaitu tanda pisah dapat digunakan untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, gerakan mengutamakan bahasa Indonesia, amanat. Yang kedua yaitu Sumpah Pemuda harus terus digelorakan. Poin yang ketiga yaitu tanda pisah juga dapat digunakan di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya Semarang sampai ke Surabaya 2021 sampai dengan 2021. Yang ketujuh ada tanda tanya. Pernyataan yang pertama yaitu tanda tanya digunakan di akhir kalimat. Misalnya, kapan ibu akan pulang dari pasar? Atau di mana kamu bersekolah? Poin yang kedua yaitu tanda tanya dapat digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan untuk dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Win Walisongo Universitas Islam Negeri Semarang. Poin yang kedelapan yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri suatu ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau suatu perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang sangat kuat. Misalnya, Indonesia merdeka atau kerjakan tugas kalian sekarang. Yang kesembilan yaitu ada tanda elipsis. Poin yang pertama yaitu tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang misalnya terjadinya bencana banjir di titik-titik. Kami akan menginformasikan lebih lanjut. Atau penyebab terjadinya seorang jatuh cinta titik-titik akan dipahami lebih lanjut. Poin yang kedua yaitu tanda elipsis digunakan untuk menulis ujian yang tidak dapat diselesaikan di suatu dialog. Misalnya, jadi kesimpulannya titik-titik, oh baik, sudah saatnya untuk istirahat. Nah, bagian elipsis ini ada catatannya nih teman-teman. Yang pertama yaitu tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Poin yang kedua yaitu tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Yang ke-10 yaitu tanda petik. Poin yang pertama yaitu tanda petik dapat digunakan untuk mengapit petikan secara langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tulisan lainnya. Misalnya, tolong ambilkan ibu segelas air, perintah ibu. Atau, apakah ada musola di dekat sini? Tanya seorang wanita kepada warga sekitar. Poin yang kedua yaitu tanda petik juga digunakan untuk mengapit sebuah judul lagu, naskah, film, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, film Mata Batin merupakan sebuah kisah yang sangat horor. Atau, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Maulida. Poin yang ketiga yaitu tanda petik dapat digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya,
Pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Ke-11 yaitu ada tanda petik tunggal. Poin yang pertama yaitu tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, apakah kau mendengar suara minta tolong di sana tadi? Tanya Susanti. Poin yang kedua yaitu tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit suatu makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tersangka atau sebagai pelaku. Tergugat yang berarti yang digugat. Yang ke-12 ada tanda kurung. Poin yang pertama yaitu tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, ini bapak itu untuk memperbarui kakak atau kata keluarga. Atau yang poin yang kedua yaitu berusia 17 tahun sudah harus mempunyai KTP atau kartu tanda penduduk. Poin yang kedua yaitu tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama pada suatu kalimat. Misalnya, wisata itu lihat gambar 2 berada di Jawa Timur. Dan contoh yang kedua yaitu Bu Tejo dalam kurung istri tersangka sedang meminta keringanan kepada polisi. Poin yang ketiga yaitu tanda kurung digunakan untuk menandakan suatu atau Poin yang ketiga yaitu tanda kurung digunakan untuk menandakan suatu kata atau huruf yang bisa dihilangkan tanpa mengubah makna suatu kalimat. Misalnya, sekolah akan mulai tatap muka pada tanggal 6 September 2021. Dan contoh yang kedua yaitu ibu ke pasar selalu menaik bus Trans Semarang. Tanda koma ini berada di tanggal dan bus. Poin yang keempat yaitu tanda kurung dapat digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang digunakan sebagai penanda perincian. Misalnya, bahan-bahan yang dibutuhkan saat sekolah online yaitu A. Laptop, B. Internet, C. Tempat yang lancar jaringan. Dan contoh yang kedua yaitu Alwan harus melengkapi berkas lamaran dengan melampirkan A. Akta kelahiran, B. Ijazah terakhir, dan C. Surat keterangan sehat. Yang ke-13 yaitu ada tanda kurung siku. Poin yang pertama yaitu tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah yang ditulis orang lain. Misalnya, pengumpulan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Atau contoh yang kedua yaitu Ilham melihat Ayub dan Alwan pergi bersama. Poin yang kedua yaitu tanda kurung dapat digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas. Misalnya, persamaan fungsi matematika. Persamaan ini telah dicantumkan dalam bab 10. Lihat halaman 200, akan dibahas lebih lanjut di bab ini. Poin yang kedua yaitu tanda garis miring digunakan sebagai kata pengganti dan atau serta setiap. Misalnya mahasiswa atau mahasiswi. Dan contoh yang kedua yaitu saudara atau saudari. Poin yang ketiga yaitu tanda garis miring dapat digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai konteks pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, dia sedang menyelesaikan garis miring H garis miring utangnya di bank. Nomor 15 yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, pagi lah tiba, lah sama dengan telah. 5, 9, 21. 21 sama dengan 2021. Sekian penjelasan tanda baca dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.